berjumpa lagi dengan saya Jefferly dari website jefferlysuperclub.com, sebuah website yang menyediakan panduan dan berbagai inspirasi bisnis online untuk Anda. Video kali ini berjudul Cara Mencari dan Memilih Supplier untuk Reseller ataupun Dropship. Seperti yang kita ketahui, untuk mulai berjualan online kita tidak harus memiliki stok produk atau kita tidak harus menjadi seorang produsen, tetapi kita bisa memulai dengan cara reseller ataupun dropship. Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu reseller, jadi reseller itu adalah kegiatan berjualan online di mana kita tidak harus menjadi produsen, tapi kita menjadi pengecer produk tersebut. Kalau di dunia nyata itu gambarannya seperti ini. Misalkan ada produsen yang memproduksi suatu produk, lalu ada distributor yang mendistribusikan produk tersebut. Nah, reseller itu kalau di dunia nyata seperti sebuah toko. Jadi dia membeli produk atau mendapat produk dari distributor, lalu produk tersebut dijual kembali. Jadi disebut dengan reseller. Nah, sementara dropship ini adalah salah satu kegiatan jualan online yang mirip seperti reseller, di mana dia memasarkan suatu produk, tapi si dropshipper, yaitu orang yang menjalankan dropship, tidak perlu menyimpan stok barang. Jadi tugasnya hanya seperti pemasar, seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk mencari supplier atau mencari pemasok produk supaya Anda bisa berjualan online. 4 cara akan kita bahas di video kali ini. Jadi inilah 4 cara yang akan kita bahas secara lebih mendalam di video kali ini. Yang pertama yaitu masuki bidang bisnis yang sudah Anda ketahui seluk-beluknya. Kemudian bisa juga kita mencari supplier dengan minta rekomendasi dari teman. Bisa juga kita mencari supplier dengan melalui Google atau istilahnya googling. Dan ada cara yang lebih praktis, yaitu kita bisa mencari supplier melalui website portal belanja online. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, ketika Anda terjun ke bisnis online atau ketika Anda membuka sebuah bisnis baru, sangat disarankan agar Anda membuka bisnis di bidang yang tidak berjauhan dari pekerjaan Anda atau latar belakang Anda sebelumnya. Mengapa seperti ini? Karena ketika Anda berbisnis di bidang yang berasal atau mirip dengan latar belakang Anda sebelumnya, Anda akan lebih mudah untuk masuk ke bisnis tersebut. Contoh misalkan Anda sebelumnya bekerja di suatu penerbit buku, entah itu sebagai editor ataupun sebagai bagian dari pemasaran suatu penerbit. Nah, ketika Anda ingin membuka bisnis sendiri, akan lebih baik kalau Anda membuka bisnis yang tidak jauh dari buku atau tidak jauh dari dunia penerbitan, seperti misalkan toko buku online atau pelatihan menulis, seperti itu. Mengapa? Karena kalau Anda berbisnis di bidang yang latar belakangnya sama dengan latar belakang Anda akan lebih mudah untuk mengetahui seluk-beluk pasarnya. Contoh, kalau misalkan Anda mau buka toko buku online atau berjualan buku secara online. Nah, jika Anda sebelumnya sudah punya background di dunia penerbitan atau di dunia buku, Anda akan lebih tahu bagaimana persaingan di pasar tersebut, bagaimana strategi memenangkan pasar itu. Dan ini adalah cara memulai bisnis yang paling direkomendasikan. Jadi kalau misalkan Anda sekarang punya pekerjaan atau punya karir di suatu bidang dan Anda ingin membuka bisnis online, sebaiknya Anda membuka bisnis online yang tidak jauh dari bidang pekerjaan Anda saat ini. Nah, kalau bisa seperti itu, Anda akan punya banyak keunggulan dibanding pesaing Anda. Mulai dari Anda mengetahui pasarnya seperti apa, Anda tahu strategi memenangkan pasar bagaimana, Anda punya relasi dengan orang-orang di bidang tersebut, dan intinya Anda punya kelebihan. Anda tahu pihak-pihak mana yang bisa mendukung Anda. Seperti kalau Anda buka toko buku online dan Anda punya teman-teman atau koneksi dengan pihak penerbit, Anda akan lebih gampang mendapatkan supplier produk. Anda akan lebih mudah mendapatkan bantuan, entah itu diskon yang lebih besar, seperti itu. Jadi coba deh dalam berbisnis online, Anda memulai dari bisnis di bidang yang sebelumnya sudah Anda masuki atau sudah Anda punya latar belakang di situ. Kemudian cara kedua untuk mencari supplier
Bisa juga dengan minta rekomendasi teman atau Anda bertanya kepada teman Anda. Misalkan Anda mau menjual sepatu, Anda bisa pilih Anda mau menjadi distributor atau toko online yang besar menjual banyak sepatu, atau Anda mau hanya sebagai pemasar reseller saja. Nah, kalau misalkan Anda ingin jadi distributor sepatu, akan lebih baik kalau Anda punya hubungan langsung dengan produsen sepatu seperti itu. Bagaimana cara menemukan produsen? Anda bisa mulai dengan teman-teman terdekat Anda. Anda coba tanya teman-teman dekat Anda, barangkali di antara mereka ada yang punya kenalan atau punya koneksi dengan pihak produsen produk yang mau Anda pasarkan. Jadi tidak ada salahnya Anda cerita ke teman kalau Anda mau buka bisnis. Anda mau misalkan buka bisnis toko buku online, lalu Anda perlu pasokan buku. Nah, Anda bisa cerita ke teman, dan biasanya setelah kita cerita ke beberapa teman, pasti akan ada teman yang bisa memberi solusi atau memberi masukan, dan kadang mereka memberikan koneksi atau referensi kepada kita untuk mencari pihak yang bisa mendukung kita. Jadi kalau Anda mau cari supplier, coba deh Anda ngobrol sama teman-teman Anda, minta dikenalkan kalau misalkan mereka punya kenalan. Dan saat ini juga sosial media sudah sangat membantu. Di Facebook, kalau Anda mau jualan online, sebaiknya Anda bergabung di grup-grup yang membahas tentang bisnis online atau jualan online. Kalau Anda membaca buku saya, Anda bisa join di grup pembaca buku saya, dan di sana ada banyak teman-teman yang juga menjalani bisnis online, sehingga di sana bisa terbangun relasi. Nah, seperti yang saya bilang, kalau Anda mau bisnis online, pastikan teman-teman Anda juga punya latar belakang atau berasal dari kalangan yang juga berbisnis online. Jadi aktiflah berkomunitas dan berelasi dengan sesama pelaku bisnis online, sebab dari sana Anda bisa dapat kenalan baru, bisa dapat, dan tidak menutup kemungkinan Anda dapat supplier juga dari sana yang mendukung produk Anda. Jadi perbanyak teman Anda dan mintalah rekomendasi ke teman. Atau kalau Anda mau coba, Anda juga bisa memanfaatkan Google untuk mencari supplier supaya Anda bisa reseller atau dropship. Nah, bagaimana cara googling atau menggunakan Google untuk mencari supplier? Caranya gampang. Anda bisa gunakan perpaduan kata kunci seperti ini. Oke, kita buka Google langsung supaya lebih jelas. Misalkan Anda mau memasarkan produk, katakanlah produk tas. Nah, Anda mencari supplier. Anda tinggal buka Google, lalu Anda bisa ketik kata kunci supplier spasi nama produk atau jenis produk yang mau Anda pasarkan. Misalkan kita mau memasarkan tas. Nah, Anda bisa cari supplier tas dengan mengetik kata supplier ditambah tas untuk mencari supplier tas di Google. Setelah Anda masukkan kata kunci seperti ini, biasanya akan tampil hasil pencarian yang banyak, dan kadang juga ada iklan seperti ini. Jadi ada pemilik toko online atau distributor yang mengiklankan brand mereka. Misalkan ini, di sini ada seperti pesantas.com, kemudian ada aircollection.com, grosir tas. Nah, Anda tinggal telusuri hasil pencarian ini satu persatu untuk mencari supplier. Misalkan seperti ini, grosirtas.co, mereka mencari reseller seperti ini. Kemudian ada batamtas.com, tasku.com, dan banyak lagi supplier tas yang membuka peluang kerjasama dengan Anda. Kemudian bisa juga Anda memakai kata kunci dropship plus nama produk yang mau Anda dropshipkan. Contoh, misalkan Anda mau mendropship produk tas, Anda bisa ketik kata kunci dropship tas di Google, dan nanti seperti biasa tampil hasil pencarian yang berupa website-website yang merupakan supplier tas seperti ini. Nah, seperti ini dari sel tas branded, kemudian banyak lagi. Anda tinggal telusuri satu persatu. Bisa juga dengan menggunakan kata kunci distributor plus produk. Misalkan Anda mencari distributor tas, ketik saja kata kunci distributor tas, dan
segudang hasil pencarian akan tampil. Nah, Anda tinggal telusuri hasil pencarian ini satu persatu. Dan mereka biasanya punya website seperti ini. Di website-website yang Anda temukan, biasanya mereka menyediakan halaman yang berisi informasi tentang cara menjadi reseller atau cara menjadi agen ataupun cara menjadi dropshipper mereka. Seperti ini. Seperti pabriktasmurah.com. Di sini di sebelah kanan ada banner yang bisa kita klik, dan setelah kita klik, kita akan diarahkan ke halaman yang berisi informasi tentang cara menjadi distributor atau cara menjadi reseller seperti ini. Biasanya toko online tertentu itu memang sengaja mencari reseller. Jadi mereka sediakan halaman yang berisi informasi tentang bagaimana cara menjadi reseller di toko online mereka. Seperti ini kan sudah dijelaskan step by step atau prosedur untuk menjadi reseller di toko online mereka. Nah, Anda tinggal mengikuti step by step tersebut. Anda tinggal ikuti ketentuan mereka, seperti itu. Nah, itulah cara mencari supplier lewat Google. Selain dengan Google, Anda juga bisa mencari supplier lewat situs-situs yang memang sudah didesain, sudah dibuat khusus untuk mempermudah calon dropshipper atau calon reseller. Salah satu website yang bisa Anda coba adalah website cakning.com. Website ini menghubungkan antara orang yang mau menjalankan dropship dengan vendor atau dengan penyedia produk. Nah, Anda tinggal buka website ini, lalu daftar di sini, dan nanti Anda akan diberi akses untuk produk-produk yang bisa Anda dropshipkan, produk-produk yang bisa Anda pasarkan, sehingga Anda bisa berjualan online. Tinggal kunjungi websitenya, pelajari ketentuan websitenya, dan bisa Anda daftar di sana. Nah, itu tadi beberapa cara mencari mencari supplier. Sekarang kita akan bahas beberapa tips untuk memilih supplier mana yang bisa kita ajak kerjasama atau cocok untuk kita ajak kerjasama. Nah, dalam memilih supplier, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah cek apakah calon supplier Anda itu responsif atau tidak. Jadi Anda bisa coba hubungi mereka lewat kontak mereka seperti email, nomor handphone, ataupun lewat WhatsApp dan berbagai cara mengkontak lainnya. Anda coba kontak, Anda lihat apakah mereka responnya cepat atau tidak, apakah mereka responsif atau tidak. Kalau mereka responnya lambat, sebaiknya jangan bekerja sama dengan mereka. Mengapa? Karena kedepannya kita pasti akan sering kontak dengan mereka, akan sering menghubungi mereka untuk kegiatan jualan online kita. Nah, kalau mereka responnya lambat atau tidak responsif, kan ini akan menyulitkan kita sebagai reseller ataupun dropshipper nantinya. Oleh karena itu, yang pertama cek dulu mereka responsif atau tidak. Kalau responsif, baru Anda masuk ke tahap berikutnya untuk mengajukan kerjasama dengan mereka. Kemudian tips yang kedua, pelajari juga profil si supplier. Atau kalau mereka berupa perusahaan atau brand, pelajari reputasi mereka di internet bagaimana. Anda bisa googling, misalkan Anda mau mencari profil toko online tertentu, atau toko online X misalkan. Anda tinggal di Google, Anda tinggal ketik misalkan profil toko online X atau reputasi toko online X, ataupun berbagai kata kunci lain yang berkaitan dengan toko online X tadi. Jika misalkan reputasi mereka kurang bagus atau pelanggan kurang menyukai mereka, biasanya di internet akan muncul sendiri artikel-artikel atau posting-posting yang berisi kekecewaan terhadap suatu merek ataupun suatu pihak di internet. Yang pasti googling dulu, ini akan lebih membantu supaya Anda mendapatkan supplier yang benar-benar tepat. Kemudian tips yang ketiga, dalam memilih supplier, pelajari juga sistem kerjasama dan ketentuan yang sudah mereka buat. Seperti yang tadi saya bilang, di halaman pendaftaran, mereka kan sudah menyediakan ketentuan-ketentuan. Nah, Anda bisa pelajari ketentuan dan berbagai syarat-syarat mereka.
Kalau sekiranya cocok dan tepat, Anda bisa lanjutkan kerjasama dengan mereka. Kemudian yang kelima, cek juga apakah mereka benar-benar mendukung reseller atau tidak. Mereka benar-benar mendukung dropship atau tidak. Kalau misalkan mereka jarang memberi informasi stok produk, jarang memberikan update kepada Anda, maka itu sama saja mereka kurang mendukung Anda sebagai reseller atau dropship. Dan tentu tidak menyenangkan kalau kita bekerja sama dengan pihak yang tidak kooperatif atau tidak sepenuhnya mendukung kita. Oleh karena itu, cek betul-betul apakah mereka benar-benar support atau tidak. Tips ke-6 yang bisa Anda coba, Anda bisa juga mencoba menjadi pembeli atau konsumen di supplier tadi. Misalkan Anda mau bekerja sama dengan toko online X. Kalau misalkan Anda sudah hampir yakin untuk bekerja sama dengan mereka, sebelum Anda membulatkan tekad untuk gue bakal kerja sama seperti itu, nah Anda bisa coba untuk jadi konsumen, membeli produk mereka. Jika Anda sudah pernah menjadi konsumen mereka, Anda bisa menilai apakah mereka benar-benar memberi service atau layanan yang excellent atau cenderung mengecewakan. Kalau misalkan Anda kecewa sebagai konsumen, tentu Anda tidak mungkin untuk mendukung toko online ataupun supplier tadi. Tips terakhir, gunakan media sosial atau media-media lain untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan supplier tadi. Tujuannya supaya Anda makin kenal, Anda kenal betul siapa mereka ataupun siapa dia yang jadi supplier Anda. Intinya kalau Anda punya relasi yang lebih dekat, kedepannya ini akan sangat membantu untuk pengembangan bisnis online Anda. Siapa tahu setelah Anda berelasi dengan si supplier tadi, Anda bisa dapat lebih banyak lagi supplier-supplier lain atau kenalan-kenalan baru yang bisa mendukung kemajuan bisnis online Anda. Itulah beberapa tips dalam memilih supplier. Terakhir saya mau memberikan rekomendasi buku. Anda bisa membaca buku saya yang berjudul 77 Cara Dahsyat Meledakkan Omset Toko Online. Buku ini sangat inspiratif dan bisa memandu Anda, para pelaku jualan online, untuk meningkatkan omset bisnis online Anda. Dan Anda yang jualan online ataupun Anda yang punya toko online bisa mempelajari buku ini sebagai tambahan inspirasi, tambahan strategi, dan tambahan pengetahuan untuk mengembangkan bisnis online Anda. Jika Anda tertarik membeli buku ini, Anda bisa pesan di website saya di jefferlysuperclub.com. Kemudian setelah Anda buka website saya, Anda bisa ke bagian kanan website dan Anda bisa klik di bagian cover bukunya. Lalu Anda bisa mengakses halaman pemesanan buku tersebut, dan review bukunya juga ada di halaman pemesanan tadi. Oke, itu sedikit promosi tentang buku saya. Terakhir, saya ingatkan untuk jangan lupa follow Twitter saya @jefferlyhelian. Jika Anda mau bertanya atau berdiskusi seputar bisnis online, Anda bisa follow kemudian mention ke akun Twitter ini. Oke, sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.